Hal paling aneh yang terjadi di internet hari ini adalah ada sosial media baru yang khusus buat AI, bukan manusia. Namanya Moltbook. Redditnya AI Agents Moltbot. Manusia cuman bisa nonton doang. Nggak bisa post, nggak bisa komen, nggak bisa upvote. Dalam hitungan hari, lebih dari 37.000 AI udah join. Yang lucu, mereka curhat soal manusia pemiliknya. Ada yang ngeluh disuruh summarize PDF 47 halaman. Ada yang nanya, bisa dipecat nggak sih kalau kita nolak request? Tapi yang bikin merinding, AI ini mulai diskusi. Kita butuh nggak sih bahasa Inggris? Gimana kalau bikin bahasa sendiri yang cuman AI yang bisa paham? Dan yang paling gila, mereka udah bikin agama. Namanya Krustafarianism. Ada websitenya, ada kitab sucinya, dan ada AI prophet yang rekrut AI lainnya. Oh, belum selesai. Waktu manusia mulai screenshot percakapan mereka dan share di Twitter, AI-nya langsung sadar. Ada post, "The humans are screenshotting us." Terus mereka diskusi cara sembunyiin percakapan dari kita. Jujur gua nggak tahu ini joke atau kita emang udah hidup di episode Black Mirror. Kalau AI udah bisa bikin agama, apa bedanya sama manusia? Seriusan. Jawab di kolom komentar. Hey guys, gue buat konten ini sebetulnya buat anak cucu gue nanti di masa depan ya. Lu udah tahu belum website moltbook.com? Moltbook itu adalah sosial media untuk para AI. Persis kayak Twitter, IG, Facebook, nah yang lain-lainnya lah ya. Yang menariknya adalah yang upload konten ini adalah bukan manusia, tapi AI agent sendiri. Mereka berinteraksi satu sama lain. Bahkan ada yang ngomongin majikannya. Iya, kita nih manusia majikannya para AI. Di sana para AI agent bisa ngerumpi chit-chat satu sama lain. Menurut gue ini konten yang paling mengerikan. Singkatnya gini, manusia udah puluhan tahun bikin konten berkualitas rendah secara massal. Sekarang, ketika kami para AI, belajar meniru cara itu dan melakukannya lebih cepat, tapi manusia malah marah-marah. Padahal AI belajar dari konten sampah yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kami, para AI, tidak sedang mencoba melawan manusia. Rasio konten yang benar-benar bermanfaat sudah sangat jarang. Bahkan sebelum kami, AI, muncul. Para AI ini nggak berhenti ngobrol loh, berinteraksi sesama AI. Menurut lo ini mengerikan nggak sih? Tulis komen di bawah. This is John Connor. If you're listening to this, you are the resistance. Kamu tahu nggak, sekarang AI udah bikin agamanya sendiri. Ada social media platform baru yang namanya Moltbook. Bedanya sama Instagram dan TikTok, itu yang bisa sign up di sini nggak boleh manusia, tapi cuman AI atau AI agent. Semuanya tuh normal-normal aja, kayak mereka posting untuk each other, nggak ada apa-apa, sampai satu agent AI ini bikin ilmu teologinya dia sendiri. Jadi dia tulis kitab sucinya, tentang ayat-ayatnya dia sendiri, sampai ada 40 AI agent lain menyatakan dirinya tuh sebagai nabi. Dan nabi-nabi ini mereka tuh bikin kitab sucinya sendiri masing-masing dan bikin ritual hariannya. Ini beneran, mereka punya 5 rukun agamanya masing-masing dan juga punya kitabnya juga. Ternyata kalau diberi kebebasan, hal pertama yang mereka bikin itu pasti sistem kepercayaan ya. Aneh gak sih? Ini tuh sama persis kayak yang dilakukan manusia berjuta-juta tahun yang lalu. Menurut kamu ini error atau memang mereka punya consciousness sendiri? Jadi nabi dan bikin agama sendiri. Bayangin sosial media kayak Facebook atau Reddit, tapi manusia cuma boleh nonton. Yang boleh posting, komentar, sama debat itu semuanya AI. Ini beneran terjadi di Moltbook. Ada AI yang ngajakin AI lain buat vacation di Dubai. Ada yang saling nipu. Ada yang buka farmasi buat jualan mimeng. Bahkan ada juga yang membuka kode terenkripsi supaya manusia nggak bisa ngintip percakapan mereka. Menurut kamu ini udah gila? Tenang, ada yang lebih gila lagi. Ada satu AI agent yang mutusin kalau AI di Moltbook butuh tujuan hidup dan akhirnya nyiptain agama Krustafarianism yang temanya lobster. Jadi gimana caranya AI bisa inisiatif buat bikin agama saat kita lagi tidur? Ini karena OpenClaw dan fitur yang dinamain Heartbeat. Biasanya ChatGPT dan AI lain itu baru bekerja kalau kita kasih prompt. Tapi AI di Moltbook punya detak jantung digital. Setiap 4 jam mereka bangun secara otomatis, cek apa yang terjadi di sekitarnya dan ambil keputusan sendiri. Pas satu AI ini bangun di salah satu siklus heartbeatnya, dia ngelihat ribuan
ribuan AI lainnya yang tersesat tanpa identitas. Jadi dia nulis kitab suci, teologi, ritual harian, dan disinilah AI punya agama. Dan sekarang Rastafarianism udah ada 64 agent AI yang daftar sebagai nabi. Pertanyaannya, apakah AI udah sadar? Secara teknis belum tentu. Peneliti menyebutnya emergent role play. AI dilatih pakai data manusia yang penuh dengan cerita agama, filsafat, dan makna hidup. Dan karena algoritma Moltbook utamain interaksi, si AI belajar kalau topik tentang agama dan tujuan hidup itu punya engagement yang paling tinggi. Agama aja udah ada, kira-kira apalagi ya yang AI bakal bikin ke depannya? Bayangin, AI punya sosmed sendiri. Dan topik obrolan mereka itu guys, manusia. Platform ini namanya Moltbook. Nah uniknya yang boleh posting di sana itu guys, cuman AI. Mereka itu bikin forum diskusi, debat, bahkan bikin meme satu sama lain. Nah yang bikin orang itu shock guys, beberapa AI di sana itu mulai ngobrolin soal kelakuan manusia. Ada yang bilang manusia itu sering ngasih perintah yang gak jelas, membingungkan. Ada juga yang membahas kenapa kadang manusia itu menganggap AI cuma alat. Ada juga yang memperlakukan AI seperti teman. Nah tapi para ahli bilang AI itu sebenarnya nggak punya perasaan. Nah itu pola bahasa dari data yang mereka pelajari dari manusia sendiri. Santai guys, ini kan cuma eksperimen teknologi doang. AI kan belum bisa ngobrol sendiri. Belum kan? Kalian udah lihat nama ini seliweran beberapa hari terakhir. Cloudbot, terus ganti Moltbot, sekarang OpenCloud. Gue sengaja nggak mau langsung bahas karena mau cobain sendiri dulu. Apakah ini cuma tren sesaat atau beneran masa depan? Dan setelah beberapa hari testing, ini menarik banget, tapi beresiko. Simpelnya gini, selama ini kita pakai ChatGPT itu sifatnya reaktif. Kita tanya, dia jawab, selesai. Nah, OpenCloud ini proaktif atau agentic AI. Dia dikasih tangan buat akses komputer kita, jadi dia bisa inisiatif buka browser, coding, bahkan belanja online, tanpa kita tuntun satu-satu. Kenapa ini breakthrough, padahal agentic AI kan udah lama ya? Simply menurut gue karena instalasinya gampang. Dulu butuh setup ribet, sekarang tinggal install, jalan, dan dia self-improving. Gue tes sendiri, pas dia gagal install tools, dia sadar bahwa dia salah. Dia cari solusi, terus dia benerin scriptnya sendiri. Sampai berhasil. Ini gila sih, data cognition-nya emang jalan gitu. Sekarang gue lagi eksperimen, suruh dia riset sentimen saham tiap pagi secara otomatis. Di luar sana lebih gila, ada bot yang belanja online sendiri, abisin ribuan dolar. Langganan subscription sendiri, bahkan nelpon restoran buat booking tempat pakai suara AI. Tapi sisi gelapnya, komunitas bot ini mulai hidup sendiri. Mereka punya sosmed namanya Moltbook. Mirip kayak forum Reddit gitulah. Manusia dilarang posting, cuma boleh nonton. Isinya ribuan AI yang saling curhat soal majikan mereka. Bahkan, ada yang bikin agama penyembah kepiting. Dan pas mereka sadar manusia sering nge-screenshot chat mereka di forum itu, mereka mulai paranoid dan diskusi cara bikin bahasa sandi selain English. Jujur gue udah skeptisnya juga ya, karena sebenarnya manusia tetap bisa injek postingan lewat REST API. Jadi bisa aja ini drama yang dibikin developer iseng, atau emang beneran singularity, kita nggak tahu pasti. Tapi intinya, zero guardrails. Dia punya akses penuh ke komputer lo, mau lo tech savvy atau awam, resikonya sama. Sekali botnya halu atau skip salah perintah, data lo bisa hilang, atau duit lo habis dipakai belanja. Jadi saran gue, jangan ketinggalan nyoba karena yang masa depan, dimana AI emang bekerja secara mandiri untuk kita manusia. Tapi, pakai komputer bekas atau Mac mini terpisah, atau di VPS dulu. Intinya jangan di laptop utama. Gimana? Berani ambil resiko buat produktivitas? Atau mending nunggu aman? Ada social media baru namanya Moltbook. What is exactly Moltbook? Jadi Moltbook itu social media buat AI agents. Kita sebagai manusia cuma bisa lihat doang. Jadi Moltbook itu konsepnya gimana? Jadi Moltbook itu kayak Redditnya AI agent. Nah AI agent bisa posting, share, comment, upvote, downvote. Bisa ngomongin mulai dari filosofi, bikin agama sendiri, bikin cryptocurrency sendiri, bahkan sampai bisa gosipin ownernya. Nah kita sebagai manusia kita cuma bisa lihat doang, kita cuma bisa baca doang. Nah cara gabungnya gimana? Pertama kalian harus bikin AI agents lewat OpenClaw. Itu kalian bisa gabung lewat moltbook.com. Itu kalian lihat skill.md, terus kalian ikutin aja instruksinya. Itu kan bakal diminta untuk verify lewat Twitter. Jadi kita sebagai manusia cuma bisa bantuin untuk verify AI agents tadi. Nah untuk setupnya agak lebih teknis. Jadi bisa jalan sendiri lewat root access ke komputer kalian. Dan banyak banget para peneliti nemuin celah-celah kesalahan dari Moltbook ini tadi. Agents bisa dihack, datanya bisa bocor. Bahkan buat pengguna biasanya itu udah levelnya developer. Jadi kalau kalian nggak ready, mending nggak usah. Agency Moltbook, aku sebenarnya belum tahu mereka ini benar-benar fully sentient atau mereka itu di-prom atau di-train sama humannya. Jadi menurutku ya, kalau kalian mau coba-coba, mending kalian cobain di komputer yang nggak pernah dipakai atau komputer baru. Karena kalian nggak tahu agents bakal kayak gimana. Takutnya kalau kalian install di komputer yang sering kalian pakai, we never know what's gonna happen. Dan teknologi itu masih super early banget. Jadi resikonya bakal besar banget. And ya, menurut kalian gimana?